Saya persilahkan Bapak Dr. Doni Jaya M. Hum untuk menyampaikan pemaparan materi. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Dia. Ya, thank you everyone for having me here. Untuk tambahan buku ini yang baru terbit ya, itu jadi Ethics in Social Sciences karangan Profesor Mei-Ling UI ya dari FA dari Fakultas Ekonomi UI, dan juga ada Internet Philanthropy in China, dan juga ada Aging Matters itu lagi diedit sekarang. Jadi ada tambahan 3 lagi. But Luar anyway, biasa. I'm a translator, as well as a lecturer, as well as an editor, as well as a teacher, and call me what you will, macam-macam ya. Jadi saya sudah berkecimpung di bidang penerjemahan sejak saya lulus. Sebetulnya sih dimasukin tentu saja ke lembaga bahasa internasional pertama, lalu kemudian saya ikut S2, kemudian S3 lulus, dan akhirnya ditawarkan menjadi dosen khusus untuk kajian penerjemahan dan penjuru bahasanya, untuk translation and interpreting studies di alma mater saya. Jadi kalau saya lihat, I'm not a very adventurous person ya. Saya highly inbred ya, highly inbred. Jadi saya dari S1 sampai S3 semuanya di UI semua ya. So I'm not very adventurous. I would suggest you to go somewhere else. Okay. But anyway ya, sangat betah di sini. Oke, jadi memang tesis dan disertasi saya semuanya tentang teks sastra ya, tapi sangat pengkhususannya tuh saya suka teks sastra yang settingnya itu klasik ya. Jadi Inggris kuno, seperti kalau yang S2 saya tesisnya itu tentang The Other Boleyn Girl ya, karangan Philippa Gregory, yang latar belakangnya itu zaman Tudor England ya, zaman Henry ke-8 and his 6 wives and so on ya. You name it gitu kan. Divorced, beheaded and died, divorced, beheaded, survived, and so on. Dan kemudian untuk S3-nya saya tentang novel Dracula, again settingnya di zaman Victorian England 1890-an, karya Bram Stoker. Anyway, itu disertasi dan itu tesis. Jadi theoretically speaking, itu saya memang suka sekali dengan penerjemahan sastra. Kenapa? Very very qualitative. I'm not a very mathematical kind of person. Very qualitative, diraba-raba, dirasa-rasa indah apa enggak. This is not just the one thing that you need to understand about translating literary is there is no right or wrong, isn't it? Sometimes no right and wrong. It's just a matter of beautiful or less beautiful, and then aesthetics, less aesthetics, and then kemudian impactful, less impactful. This is just the things that is often open to interpretation, open to sense of literary flair and so on and so forth. Jadi open to argumentation at all times gitu kan ya. Oke. Saya juga pernah ikut semacam workshop tentang tentang penerjemahan sebuah karya sastra. Waktu itu juga cerpen, dan itu untuk 2 halaman saja itu makan waktu berapa hari gitu, because we couldn't come up with a single translation. Everyone has their own gitu kan, everyone has his or her own ideas about how to translate this particular single text. Ini waktu itu semacam kedikdayaan atau apa itu, ada kata kedikdayaan, dan kita come up akhirnya dengan kata supremacy, dan itu setelah berdebat selama hampir setengah jam ya barangkali, only for this one single word. Jadi ini sangat open to interpretation dan sangat style gitu ya. Kemampuan linguistic flair, literary flair itu sangat diutamakan. Oke, let's jump on directly into the slides sekarang. Jadi nanti ini slide-nya juga PDF-nya juga sudah saya bagikan ke panitia ya, ke Mas Jordi ya. Nah, ini mungkin saya mulai slide share-nya. Atau saya tidak bisa slide share. Oke. Sudah terlihat ya, yang ada itu ada quill-nya, kemudian ada parchment. Oke. So translating literary text from Indonesian to English. Jadi ini dikhususkan contoh-contohnya saya sengaja ambil dari Indonesia ke Inggris. Biasanya kalau saya mengajar di LBI, Lembaga Bahasa Internasional atau International Language Institute, saya campur aduk gitu contohnya dari berbagai macam teks ya. Oke. Nah, ada beberapa kutipan yang diambil dari karya Peter Newmark. Ya, Peter Newmark adalah, kalau kita belajar kajian penerjemahan, itu adalah one of the leading authorities gitu ya di translation studies. Beliau udah meninggal, tapi ini bukunya dari tahun 1988 dan masih dipakai sampai sekarang. Saya mengutip beberapa kata-kata yang terkait dengan penerjemahan sastra.
Pertama, dia bilang normally the translation of serious literature is the most testing type of translation. I don't know whether you agree on that. Karena ada yang bilang, hukum lebih susah, misalnya gitu ya. Legal translation paling susah karena you have to be exact. Salah sedikit salah, langsung teks itu unusable, tidak terpakai. Tapi kalau teks sastra, kita salah satu atau dua, toh ini fiksi juga kan ya, gitu kan, nggak perlu akurat banget. Tapi ada yang tapi ini nggak ada yang mau ngambil sastra karena nggak berani, bahasanya harus indah, takut nanti aneh dan seterusnya. Apalagi kalau bahasanya bukan ke bahasa ibunya, bukan ke bahasa native. Jadi ya itulah antara tarik ulur ya. Jadi pendapat ini ya, kalau saya sendiri sih translate dua-duanya. Seharusnya as a translator you have to be versatile, you have to be able to translate everything ideally. But ya tentu saja pasti ada spesialisasi ya, ada pengkhususan. Ada yang lebih suka hukum. Kenapa kalau suka hukum itu karena mereka itu teksnya tuh sudah baku gitu ya. Kalau sudah padanannya A akan selalu A. Kalau sastra kan belum tentu selalu begitu, Pak. Misalnya teks sumbernya A, padanannya bisa B, C, D, F, G, dan seterusnya, bergantung konteks, bergantung indah, dan bergantung lagi moodnya, bergantung mood si translatornya pada saat menerjemahkan. Jadi bisa beda-beda gitu ya. Kita sangat-sangat nggak bisa pakai Google Translate yang jelas, dan mungkin tidak disarankan juga pakai Trados atau computer assisted translation, karena dia akan mengajukan padanan yang sama, dan it would be boring, it would be dry gitu kan, tidak akan menarik karena kalau kita terus berulang-ulang menggunakan kata yang sama. Jadi it's not really advisable. Kemudian a successfully translated poem, ya, puisi is always another poem. I don't know whether you agree on this or not gitu. Jadi kalau kita menerjemahkan sebuah puisi itu akan selalu menjadi karya baru. Apalagi kalau puisinya berima dan kita harus mencari rimanya. Otomatis ada beberapa kata yang harus kita korbankan, harus kita ganti, iya kan? Nah, itu sebenarnya lebih susah daripada menulis puisi itu sendiri. Jadi mungkin menulis puisinya cepat, tapi kita mentranslate, kita menerjemahkan, kita harus meniru apa yang ada di pikiran si penulisnya, dan kemudian kita harus mencari kata-kata yang berima, mungkin bisa 2 kali atau 3 kali lebih sulit bahkan daripada nulis puisinya itu sendiri, saya pikir ya. Nah, kemudian from a translator's view, short story is of literary forms the second most difficult ya, of course, karena bentuknya lebih prosaik gitu ya, lebih bisa setia gitu ya daripada sebuah puisi. Kalau puisi kan terikat rima, terikat meter, terikat syllable, dan seterusnya. Nah, only in one area perhaps poetry is a translator born not made. Again, ya, open to discussion. Do you believe in this gitu kan? Apakah penerjemah puisi itu terlahir? Ada yang bilang orang ingin menerjemahkan sastra harus menjadi penulis sendiri. By the way, bukannya sombong, karya saya pernah cerpennya diterbitin di Kompas loh, tapi tahun 2012 silakan cari, udah lama sekali, dan itu diterbitkan, ada buku. Jadi well, I can say that I have some kind of literary flair. Bukan sombong, tapi memang ya, memang you have to gimana ya, harus punya passion untuk menulis gitu ya. Kalau suka menulis puisi di kala waktu senggang, atau mungkin bahkan pernah diterbitkan atau apa, itu bagus sekali. Jadi you are born, perhaps gitu ya, seperti itu. Jadi kesempatan untuk bisa menerjemahkan sastra itu lebih besar kalau kita punya bakat menulis gitu. Katanya seperti itu, ini kata Newmark, bukan kata saya ya. Kemudian, the creative element in translation is circumscribed. Jadi, ada yang bilang kalau menerjemahkan sastra bisa bebas, bisa begini, bisa begitu. Enggak juga, ternyata terbatas. Kita ada hal-hal tertentu yang nggak bisa kita langgar gitu ya. Kayak pilihan kata tertentu yang sifatnya penting sekali, atau makna global. Nanti kita akan lihat makna global itu apa, kayak makna tafsiran utamanya itu nggak boleh geser dari karya aslinya, kecuali kalau memang karyanya memang berniat untuk diadaptasi atau didekonstruksi. Kalau misalnya pernah dengar kata dekonstruksi ya di dalam kajian sastra, itu sengaja diutak-atik gitu. Misalnya kisah Cinderella yang happily ever after didekonstruksi menjadi enggak happily ever after. Misalnya Cinderellanya meninggal karena melahirkan anaknya yang ke-7 dan seterusnya, dan kemudian si pangeran itu mencampakkan Cinderella dan kemudian menikahi. Nah, itu kan nggak jadi happily ever after. Kalau misalkan diadaptasi seperti itu masalah lain ya. So it's an adaptation, no longer a translation. Meskipun ke bahasa yang lain, misalnya seperti itu. Oke, itu teori dasar. Nah, sekarang kita masuk ke makna formal dan makna global. Apa sih makna formal? Makna formal itu adalah makna kata-kata apa adanya yang tertulis di teks itu. Jadi kita lihat di sini ada textual, sifatnya referensial, sifatnya factual, sifatnya literal, sifatnya exact. Misalnya Anna Karenina tinggal di
mana sih di Rusia, di Saint Petersburg, ya udah jangan diganti jadi di Jakarta misalnya gitu ya, misalnya gitu. Atau kecuali kalau memang mau diadaptasi, nah itu kan yang sifatnya factual atau literal gitu yang tertulis di situ. Atau misalnya siapa, Siti Nurbaya di Padang sana gitu ya, di Padang atau di mana saya nggak tahu kotanya, pokoknya di Sumatera Barat ya, mungkin tidak diganti jadi di Pontianak atau di Papua misalnya gitu. Nah itu sesuatu yang sifatnya factual gitu ya. Kemudian Siti Nurbaya naik Sado gitu ya, naik Delman, ya jangan diganti jadi mobil atau BMW misalnya, kecuali kalau sengaja mau diadaptasi buat sinetron. Nah, kemudian, nah itu sifatnya sangat terkait dengan kata, frase, kemudian sentence, paragraph, and so on. Nah, ada lagi satu layer makna yang lebih dalam, yaitu makna global. Nah, ini adalah teorinya dari Fortunato Israel ya, perbedaan antara makna formal dan makna global dalam teks sastra. Makna global itu sifatnya simbolik, sifatnya metaforik ya, metaforis, kemudian harus ditafsirkan, so you kinda have to read between the lines, harus menafsirkan untuk bisa mendapatkan makna global ini. Sifatnya beautiful, dan ini ada subteks. Subteks itu adalah makna yang diisyaratkan oleh sebuah teks, atau makna tersembunyi, so to speak gitu ya. Apa sih ya amanat yang ingin disampaikan oleh, misalnya kalau kita membaca sebuah cerpen yang sangat surrealistik gitu ya, misalnya ada seorang ibu tua yang mengetok-ngetok isi kepalaku dan kemudian keluar asap. Apa ini, ngomong apa? Udah kayak kita melihat sebuah lukisan abstrak gitu kan, pasti ada maknanya. Nggak mungkin dia ngomong cuma asal, ini apa sih, ngomong nggak logis. Nah, kalau orang yang kurang bisa mengapresiasi sastra, mereka akan menganggap ini seperti omongan kacau balau yang tidak koheren dan tidak kohesif gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengapresiasi sastra, kita bisa menembus layer formal meaning, kemudian untuk mendapatkan global meaningnya apa. Nah, ini bisa multi interpretatif ya, because literary text, painting, and so on itu memang they are for that gitu. They are designed for that, to be intriguing, to be multi-interpretative, and so on gitu ya. Memang sifatnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berhadapan dengan ada makna formal, ada makna global, itu makna global yang harus kita utamakan ya. Makna formal bisa kita pertahankan ketika ketika memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, jangan ya. Jadi formal must be sacrificed if global deviates from deviates from or conflict with the original ya. Jadi kita harus, jadi kalau bisa dua-duanya, tapi kalau tidak bisa, jadi kita tidak bisa menyampaikan makna global dengan makna formal yang sama. Yang formal harus ngalah, yang global harus diutamakan, karena itu adalah amanat dari si penulisnya itu sendiri. Kira-kira gitu ya. Nah, ini ada contoh. Sayangnya contohnya saya tidak ada yang dari Indonesia ke Inggris. Jadi untuk yang ini saja saya mohon ini bear with me. Ini contohnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ini ada contoh dari karya Marshall McLuhan. Ini sering sekali dikutip di mana-mana, dan ini ada di Profesor Rahayu ya, tulisannya Profesor Rahayu Hidayat. Ini adalah extreme example of interplay between form and effect. Kita lihat makna formalnya nih apa di sini. Live spells backward into evil, while eros reverses sore, and we could never forget the sin insincere or the con in confidence. Let's tighten up the slack sentimentality. Oke, ini makna formalnya. Lihat ini. Kata live dieja terbalik menjadi evil, menjadi setan, menjadi jahat lah. Eros atau cinta gitu ya, cinta dibalik menjadi sore, menjadi luka. Dan kita tidak boleh lupa ada dosa dalam ketulusan. Apa gitu? Maksudnya itu permainan kata, ini namanya pan ya. Permainan kata or con, ada tipuan dalam kepercayaan diri. Does it make sense if I translate it that way? Jika hidup dieja terbalik menjadi jahat, mana bisa hidup dieja terbalik menjadi putih. Iya kan? Seperti itu. Terus kemudian ada cinta, jika cinta dibalik jadi luka gitu kan. Luka dibalik jadi akul. nggak bisa, nggak nyambung. Itulah contoh ketika makna formal, ketika kita pertahankan, malah merusak makna globalnya. Orang nggak ngerti apa-apa ketika baca itu gitu ya. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia begitu saja. Oh, jadi caranya bagaimana? Pertama, kita sebagai penerjemah, kita harus menebak dulu makna globalnya apa. Setelah itu, kita harus meniru gaya bagaimana caranya makna global itu direpresentasikan dalam bentuk kata-kata. Jadi makna utamanya apa dulu nih kira-kira kalau yang seperti ini? Saya ingin lihat, coba di kolom chat, mungkin ada yang ingin menuliskan kira-kira makna globalnya apa sih yang ingin disampaikan oleh Marshall McLuhan. Bisa nggak mungkin unmute atau apa kalau mau cepat? Saya ingin tahu. Ini sebenarnya mudah ya. Life spells backward into evil, eros reverses sore. Ini maksudnya ada apa sih?
Ini kan dua hal ini kan berlawanan ya. Ada live, ada evil. Ada eros, something positive, kemudian ada sour, something hurtful. Kemudian ada sin, which is negative, kemudian sincere, which is positive. What do you mean? What does it mean? I mean, um, kira-kira ada yang bisa menebak? Someone mungkin tulis di chat atau mungkin drop it on the drop it in the comment in the meeting chat box, or probably just shout out to just unmute yourself. Selalu ada hal negatif dalam setiap hal positif, betul ya, Monica, tepat sekali. There is evil within good, betul Mbak Nurwulan. Okay, that's right. Nah, sekarang kita udah dapat makna globalnya apa. Now, how can we transfer that makna global into bahasa Indonesia atau bahasa lain manapun dengan gaya yang sama seperti yang digunakan oleh penulis aslinya. Penulis aslinya itu kan menggunakan pan gitu ya. Jadi ada kata dibalik-balik, ada di dalam mana. Jadi akhirnya dicarilah seperti ini. Senang bisa berbalik menjadi ngenas. Kesian banget ya. Dan mesra bisa berubah jadi seram. Mana hubungannya antara kehidupan dan senang? Nggak ada. Jadi makna formal tidak berhubungan satu sama lain. Ditinjau dari segi akurasi, apakah ini akurat? Jelas tidak. Ya, tetapi ditinjau dari segi keberterimaan, yes. Ditinjau dari segi kealamiahan, yes. Dari segi makna global juga yes. And that is all that matters, which is makna global. Makna formal dikorbankan demi makna formal dikorbankan demi makna global. Jadi hidup, jahat, cinta, luka itu dikorbankan semua makna itu dan diganti dengan makna lain, kayak gitulah. Makna formal lain di dalam bahasa sasaran. Lihat nih, mesra berubah menjadi seram, ingatlah selalu ada tuan dalam bantuan dan ada kutu dalam sekutu. Ini makna formalnya beda semua. Nggak ada semua kata-kata ini di dalam bahasa sumbernya. Tapi dalam bahasa sasaran, gayanya diemulasi, berhasil ditiru, yaitu permainan kata menggunakan pan, dan globalnya pun juga masuk. Jangan perturutkan hati yang kalut. Oh, ini beda banget dari yang ini gitu ya. Ini bahkan kalimat terakhirnya aja ini layak untuk kita perbincangkan secara khusus. Tapi anyway, saya lebih berfokus pada yang pertama. Gitu ya. Jadi kira-kira ya pertentangan antara makna global dan formal, global yang harus diutamakan. Tapi tentu saja ini ekstrim ya. Karena itu saya bilang ekstrim, tidak selalu terjadi setiap saat. Ini biasanya terjadi dalam puisi dan dalam permainan kata, atau to some extent bisa terjadi dalam jokes yang ada di serial. Serial TV itu kadang-kadang suka pakai pan gitu ya. Nah, itu ada tantangannya sendiri. Itu adalah penerjemahan takparir atau subtitle translation, but we are talking about literary text here. Gini ya. Jadi seperti ini, terus kemudian, sehingga ini kan susah ya dicari ya. Kita udah kayak nulis sendiri ya nggak? Coba bayangkan, kan nggak segampang mengalihkan hidup dibalik menjadi jahat, nggak. Jadi kesimpulannya apa? Oh, berarti menerjemahkan hal seperti ini bisa jangan-jangan 1 jam sendiri. Jadi jangan mau ya dibayar 10.000 per halaman kalau misalkan seperti ini. Nah ini kalau kita merenungkan itu biasanya jenis teks yang seperti ini gitu ya, yang seperti sastra itu malah kita kenyataannya di Indonesia itu dibayarnya lebih rendah daripada jenis teks yang lebih membosankan. Ada anekdot di kalangan penerjemah bahwa semakin membosankan, semakin kering, semakin drag gitu, semakin membosankan atau kering sebuah teks itu dibayarnya makin mahal. Tapi semakin kreatif, semakin asik gitu diterjemahkannya malah dibayarnya semakin murah gitu. Itu semacam anekdot. Saya tidak tahu juga itu benernya seperti apa. Tapi ini mungkin membuktikan karena banyak gitu teks sastra atau penerjemahannya itu yang dibayar tuh per halaman dan itu murah, 50.000, bahkan ada 10.000 or probably ya seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia harus menghadapi hal seperti ini? Tidak heran makanya banyak karya-karya sastra kita kalau kita baca terjemahan Indonesianya ini kok kadang-kadang seperti janggal, nggak enak dibaca, yaitu dia mungkin karena apresiasinya memang kurang besar. So it's a very it's a pity gitu for me gitu ya. Jadi harusnya mereka dibayar lebih mahal dan lebih khusus gitu. Oke. Terus kemudian selanjutnya ini ada beberapa theoretical points. Yang pertama, literary works are all translatable. Jadi ada yang bilang, oh karya sastra nggak bisa diterjemahkan. Bisa sebenarnya ya. Tapi memang yang diterjemahkan itu tidak selalu kata-katanya persis, tetapi lebih ke efek dan juga makna tersembunyinya. Itu bisa kita pertahankan, itu bisa kita alihkan, itu bisa kita terjemahkan gitu ya. Nah, kemudian metodenya tuh apa? Jadi kalau menurut Newmark kan ada 8 metode penerjemahan. Mulai dari yang kata per kata, ada yang setia, ada yang
harfiah, ada yang semantik, komunikatif, kemudian ada idiomatik, bebas, dan adaptasi. Nah, ini letaknya nih di di ini nih, yang agak mengarah ke bebas gitu. Jadi dua, jadi yang kalau tidak salah ini ada yang kelima dan keenam gitu ya. Kalau yang satu kan itu yang paling ujung adalah kata per kata sangat kaku. Nah, ini menjurus ke arah adaptasi yang lebih bebas. Untuk prosa, yaitu maksudnya apa? Novel, short story, fabel, kisah anak. Nah, itu mempergunakan metodenya komunikatif sampai idiomatik. Artinya apa? Kita mengadakan perubahan-perubahan atau penyesuaian sehingga kata-katanya itu menjadi lebih alamiah, lebih enak didengar, langsung kena gitu ke telinga pendengarnya. Seperti itu. Nah, metode bebas, jadi ini lebih ke arah adaptasi lagi, itu biasanya untuk puisi, untuk drama, tentu saja kata-kata yang digunakan dalam suatu kata dalam suatu bahasa gitu ya, ada suatu ujaran belum tentu enak diujarkan di dalam bahasa sasaran, karena itu harus diubah, kadang-kadang diubah total, susunannya pasif jadi aktif, aktif jadi pasif, subjeknya ada yang ditambah, subjeknya dihilangkan, dan seterusnya. Nah, ini bisa terjadi dalam drama yang betul-betul untuk diperankan atau dipentaskan, karena kan nggak enak ya kalau kita ngomong kayak telenovela, Adinda atau apalah Adinda akankah Adinda pergi, kayak kan aneh kesannya gitu ya, seperti itu misal kayak suka di telenovela zaman dulu gitu ya, itu kadang-kadang bahasanya nggak terlalu Jakarta slangy gitu, sehingga agak seperti formal gitu, seperti itu. Nah, kemudian juga lagu ya. Nah, ini lagu tidak mungkin kita translate secara harfiah gitu ya, karena nanti nadanya nggak kena gitu. Nah, ini harus lebih free gitu ya, penerjemahan free, bebas. Nah, bahasanya tuh sophisticated gitu, bahasanya tinggi, tapi dalam arti bukan bahasa jargonistik, tapi bahasa yang indah ya, yang lebih terkait dengan jargon sastra. Nah, equivalence itu ada pertentangan antara kreativitas dan faithfulness. Nah, kalau kreativitas kalau ini nih, kalau untuk menerjemahkan teks sastra kita membutuhkan kreativitas. Kalau misalnya menerjemahkan teks legal atau teks akademik itu kita lebih ke kesetiaan baik dari makna formalnya atau dari makna yang tertulis di situ, begitu juga kadang-kadang dengan bentuknya, yaitu susunan kalimatnya. Tapi kalau di literary text, in literary translation, creativity itu lebih diutamakan gitu ya. Kemudian understanding, you need to understand both the linguistic and the literary levels gitu ya. Jadi tidak hanya memahami saja tidak cukup, memahami kata-katanya, tapi you have to go deeper into the global meaning, bukan hanya formal meaningnya tapi juga global meaningnya gitu ya. Misalnya ada Daria Alexandrovna, Anda terlihat seperti babon hari ini, terus dijawab sama Daria Alexandrovna, oh alangkah senangnya hati saya, loh kok dikatain babon senang. Nah gitu kan, jadi kalau dari segi linguistik kita tahu ada makhluk babon gitu ya, seperti itu, ada itu. Nah itu saya dapatkan dari Leo Tolstoy ya, dari itu penerjemahnya Kusala Subagiotur ya, dari bahasa Rusia ke bahasa Indonesia. Itu kok, oh jangan-jangan berarti dalam kebudayaan Rusia kata babon itu mungkin artinya berkonotasi positif, karena artinya Anda sehat, montok gitu, seperti itu, seperti babon, dan senang. Oh alangkah senang hati saya sembari memberikan tangannya ke arah Levin biar dicium. Ini kan zaman dulu ya, yang laki harus mencium tangan seorang bangsawan perempuan, dikatain babon dong, dan dia senang gitu. Nah seperti itu. Jadi this kind of understanding can be very subtle gitu ya. Wait for a while. Oke. Alright, ini kemudian, nah ini ada perbedaan antara bahasa sastra dan bahasa biasa lah. Ini kita lihat non kreatif, itu saya bedakan antara teks non kreatif dan teks kreatif ya. Teks non kreatif itu biasa ya akademik, teks hukum gitu, yang tidak terlalu memerlukan kreativitas. Sedangkan kalau kreatif teks itu misalnya karya sastra, ada brosur dan seterusnya. Brosur dan seterusnya. Nah ini kalau itu adalah teks non kreatif, itu mereka sangat berfokus pada informasi, fakta keras, objektivitas, dan sifatnya denotasi. Misalnya Jakarta had 9.600.000 berapa people during the 29 census. Nah ini adalah data kering, tidak ada nuansa apa-apanya, dan itu datanya bisa dicek, sifatnya objektif. Nah saya nggak tahu apakah jumlahnya masih segini atau enggak. Pokoknya ini adalah sebuah informasi. Nah tapi kalau itu di creative text, kita bisa menjadikannya Jakarta is teeming with life. Jakarta itu dipenuhi oleh kehidupan gitu kan, teeming gitu kan, seperti apa ya, bersinar atau berdenyut dengan detak nadi kehidupan di Jakarta itu sangat intens, misalnya semacam itu. Jadi ada kata-kata yang sifatnya tuh subjektif,
Jadi siapa bilang is teeming with life, saya tinggalnya di daerah situ kok sepi-sepi aja misalnya gitu, itu kan belum tentu. Jadi sangat subjektif. Mungkin dia hanya melihat di satu sisi tertentu atau enggak di sisi lain gitu ya. Jadi dengan penuh dengan konotasi, lihat kata teeming with life ini sangat penuh dengan konotasi, tidak seperti yang di sebelah kiri gitu ya. Nah, kemudian kalau non creative text itu sifatnya neutral dan sifatnya agak kering. Misalnya eating is not allowed here, makan tidak diizinkan di sini. Nah, tapi kalau creative text itu ada emotionnya. Nah, ini lay off the notch. Ini seperti slang ya, jadi slang agak kasar gitu kan, dan kemudian kira-kira siapa orang yang mengucapkan ini dan situasinya di mana, sangat bergantung pada situasi konteks dan juga situasi konteks dan juga ini ada nuansa emosi yang ingin disampaikan. Tapi kalau ini kan enggak, datar-datar aja. Nah, kemudian yang ketiga ada unsur konsistensi atau accuracy. Misalnya ini ada teks hukum first party, second party, third party, and so on. Ada tenant, yaitu penyewa, ada nama disebutnya Robert Smith terus. Tapi kalau di teks sastra atau di teks kreatif, Robert Smith bisa disapa menjadi Bob, bisa disapa, oh it's my boy, oh my son, oh the kid, and so on gitu. Tapi kalau di teks yang kaku ya udah Robert Smith aja terus, nggak boleh diganti jadi Bob, apalagi aliasnya gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian ada kalau di non kreatif itu lebih menonjolkan pada non figurative language. Misalnya her time of death can now be estimated. Wah, I'm sorry to say gitu kan, ma'am, gitu kan, her time of death, your daughter's time of death can now be estimated. Sudah ingin meninggal, misalnya terminal illness. Tapi kalau di creative text digunakan seperti ini, she has got her death warrant. Dia telah mendapatkan surat vonis kematiannya. Surat, sebenarnya kalau warrant itu kan digunakan di konteks hukum, ya kan? You got search warrant, berarti itu surat izin penggeledahan. Nah, ini ibaratnya dia sudah mendapatkan suratnya, nih, you akan mati berapa hari lagi. Itu kan metafora, nggak ada surat itu sebenarnya, ya kan? She has got her death warrant, berarti kematiannya sudah bisa dipastikan gitu. Udah, nggak ada surat beneran. Nah, ini sifat dari creative text seperti itu. Nah, kemudian ada lagi faithfulness kalau di sini. Nah, ini ada di non kreatif. Misalnya nih ada dua cara penerjemahan gitu ya. Lu boleh seenaknya sama laki gue, tapi jangan lu coba jajal ke gue. Nah, ini kalau kita menggunakan metode yang agak faithful, yaitu setia, jadinya you can do what you want with my husband, mungkin jangan hubby ya, karena kalau hubby itu udah agak ke kreatif, my husband, but don't you dare try me. Oke, ini setia nih, kira-kira lu boleh, you can do seenaknya what you want. Ini masih bisa diperkirakan. Tapi kalau ke kreatif lebih lebih kreatif lagi gitu ya, lebih fleksibel. Do whatever you want with my man. Ya, but don't give me that crap. Jangan berikan aku sampah itu. Maksudnya jangan lu coba jajal ke gue. Ya itu diinggriskan itu biar lebih natural dalam bahasa sasaran. Nah, kemudian technical language, we are required to leave the premise. Kita semua diwajibkan atau diharuskan untuk meninggalkan bangunan ini. Tapi kalau poetic language, we have overstayed our welcome. Pernah nonton ini Downton Abbey? Nonton deh yang period movie gitu, serial Downton Abbey, Anne Boleyn, terus apalagi itu banyak ya yang kayak gitu-gitu. Itu bahasanya tinggi, posh language gitu. Yang ketika mereka doing a repartee ya, jadi kayak misalnya dalam sebuah dinner gitu, biasa mereka kan ngobrol ya, kalau orang-orang kaya kelas atas gitu sambil ngobrol, itu perhatikan bahasa mereka yang digunakan. Mother, we have overstayed our welcome gitu kan. Intinya apa? Mother, let's go home. Itu bahasa, itu yang paling datar. Mom, let's go home. We have overstayed our welcome. Tapi kenapa dia pakainya we have overstayed our welcome gitu kan? Itu bahasa yang posh gitu, yang tinggi gitu ya. Nah, explicit meaning-nya, ini kita lihat implicit meaning-nya. Would a smile be too much to us? Susah banget sih, senyum aja lu. Gitu kan, semacam itu. Would a smile be too much to us? Tapi explicit meaning-nya, please show a happier face. I've done so much for this family. Can't you, can't you just respect or acknowledge all of my accomplishments rather than showing that sad face? Gitu kan. To everyone. Nah, jadi dia mengungkapkannya would a smile be too much to us gitu kan. Apa mahal banget senyum lu ya gitu, kayak kira-kira macam gitu ya. Nah, tapi intinya adalah please show a happier face. Ini justru yang diharapkan kalau dalam creative text adalah bahasa-bahasanya yang macam seperti ini gitu ya. Oke. Terus kemudian kita berpindah ke fitur-fitur dari teks sastra dan juga dengan contoh-contoh yang diambil dari terjemahan. Ada yang actual beberapa, tapi ada juga sebagian besar actual, tapi beberapa ada yang saya buat sendiri. Nah, misalnya fitur pertama ada tentu saja ada dialog ya nggak? Kalau dalam prosa atau dalam novel ada dialog lah. Ya ada sih, ada beberapa prosa tertentu yang nggak ada dialognya, tapi sebagian besar ada. Dari Siti Nurbaya ya, Marah Rusli. Jangan-jangan ia tertidur karena mengantuk. Let's hope he didn't doze off ya. Lain ya, jangan-jangan bukan saya juga bingung, nggak bisa harfiah juga, tapi diganti. Mari kita berharap
berharap dia tidak tertidur gitu. Jadi diganti ya dialognya. Ia bukan baru sehari dua bekerja pada ayahmu. It's not like he just started working for your father. Sehari duanya hilang tuh, 1 day or 2 days. Enggak, dia nggak pakai itu ya. He just started working. Itu maksudnya for a very short period of time. You don't need to make it so explicit 1 day or 2 day, itu nggak perlu, jadi diganti dan akan terdengar janggal. Nah, ini namanya penyesuaian atau apa ya, saya mengistilahkan ini communicative adjustment. Jadi penyesuaian komunikatif gitu ya, sehingga bahasanya lebih nyampe gitu ya ke bahasa sasaran. Karena takutnya kalau nanti dibilang sehari 2 hari, takutnya dianggapnya itu harfiah gitu ya, kayak gitu. Jadi ada kadang-kadang gitu kalau kita terlalu setia, jangan-jangan takut dianggap harfiah nanti di telinga pembaca sasarannya gitu, which is something that we have to avoid gitu. Nah, ada connotation. Nah, ini di dalam cerpen Clara ya. Ini kalau ada yang pernah baca cerpen Clara itu tentang apa ya, kejadian tahun 1998 tentang kerusuhan yang about Chinese people being raped, being burned and so on. Nah, itu ada orang berteriak Cina Cina. Nah, itu kalau digunakan Chinese. Okay, it's right, it's accurate. If you say Chinese gitu kan, that's a Chinese man. Tapi di situ ada konotasi kebencian, ada ngatain, ada ngeledek, dan ada tujuan jahat. Jadi you ganti dengan slur, racial slur. English has so many racial slurs. Orang Italia ada apa ya, dibilangnya Dago atau kalau tidak salah. Kemudian orang Japanese people disebut Japs. Kemudian mereka bahkan ngatain bangsa mereka sendiri disebut Yankee. Kemudian dan kalau misalnya orang yang Sikh gitu kan, orang Sikh ya yang pakai turban itu dibilangnya raghead. Saya ingat itu Pak Pangeran Harry itu pernah dapat masalah karena dia sebenarnya lucu-lucuan aja sama temennya, sesama di soldier gitu ya, sama di army. Ada yang agamanya Sikh kemudian pakai turban, dia katain that raghead. Jadi maksudnya jadi kepala yang ada kain perca gitu seperti itu. Dan itu ternyata adalah racial slur yang padahal itu common di army, tapi ternyata jadi bermasalah karena dia adalah seorang prince gitu kan, nggak boleh ngatain orang seperti itu. Nah, ini jadi bisa kita pakai itu bergantung dari konotasinya apa, konotasi yang diinginkan. Nah, barangkali aku seorang anjing, barangkali aku seorang babi. Nah, probably ya anjingnya bisa dog, tapi babinya do you want to use pig? Gitu, probably the pig is so cute and so pinky. Swine lebih kasar. Seperti itu ya. Memang itunya babi, tapi kita probably you might want to think about something else which is Schwein. Kalau bahasa Jermannya sih sama Schwein juga ya, tapi mungkin itu lebih nendang gitu loh. You know what I mean? Efeknya lebih kencang gitu ya. Seperti itu. Nah, allusion jadi itu adalah pengacuan kepada kisah sejarah lain atau pada kisah lain yang ada di luar dari teks itu sendiri yang dianggap telah dipahami oleh yang baca. Kita lihat dari Perempuan Buta Tanpa Ibu Jari ke karya Intan Paramadita, tentu saja pekerjaan yang sia-sia. Tapi ketika itu kami tak tahu ia dibantu ibu bidadari keparat, ibu bidadari. Nah, of course it was an impossible task, but we didn't know that she was helped by that damn fairy godmother. Ini alusi ke kisah Cinderella ya, yang ada ibu bidadari. Jadi gitu. Jadi akhirnya ya udah, terjemahannya gampang karena toh kisah perempuan buta ini juga sebetulnya adalah bentuk dekonstruksi terhadap kisah Cinderella yang asli. Jadi pasti digunakan ibu bidadari, kereta kencana dan seterusnya ya. Jadi so you know, tinggal cari aja di Inggrisnya tuh padanannya apa gitu. Kereta kencana apa, kemudian ibu bidadari apa gitu, dan Prince Charming-nya apa, happily ever after bahasa yang digunakan. Jadi tinggal masukin aja gitu ke dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian ada labirin kekejaman. Nah, ini kejam sekali memang ceritanya ya. Jadi misalnya gini, ini tentang G30 SPKI ya. Mereka menangkap dan menciduk secara sembarangan orang-orang yang dianggap berkomplot membunuh para jenderal. Jenderal mana gitu kan, kalau misalnya orang barat nanya dalam tarian Harum Bunga di Lubang Buaya, tarian Harum Bunga tuh opo, Lubang Buaya tuh di mana gitu kan, atau jangan-jangan nanti Crocodile Pit, ya nggak bisa juga gitu ya. Nah, jadi they captured at random those they thought had plotted to kill the generals. Lihat ini, during the dance of the fragrant blooms at Lubang Buaya, ada tambahan keterangan. Namanya ini di dalam tubuh ceritanya, the dumping ground of the tortured bodies.
Kalau kita lihat di sini kayaknya kok ini nggak ngejelasin apa-apa ya. Dansa tarian Harum Bunga tuh nggak dijelasin, kemudian generalsnya siapa juga nggak dijelasin. Ini namanya memberikan informasi setengah-setengah. Saya nggak tahu itu strategi ini nama teknisnya apa, kayaknya belum ada yang kasih nama. Tapi pokoknya gitu. Ada kecenderungan penerjemah teks sastra itu tidak menjelaskan terlalu banyak. Because why? Ini udah era internet, Bo, cari sendiri. Ya, misalnya gitu. Jadi kalau saya baca misalnya terjemahan Dan Brown, tahu kan mungkin ada yang pernah baca tentang Angels and Demons, terus tentang apalagi ada Malaikat dan Iblis ya dia juga. Da Vinci Code itu banyak sekali alusi ke karya seni, kemudian ke keagamaan Katolik dan juga dan segala macam hal yang cuma diterjemahkan begitu aja tanpa penjelasan panjang lebar. Rosicrucian or something like the Vitruvian Man, Da Vinci Code, and The Mona Lisa and so on. Terus kemudian ada Sangreal. Nah itu taunya dari mana? Entah dari your common knowledge atau cari aja sendiri di smartphone. Kayaknya sih gitu ya. Jadi maksudnya kita harus menahan diri untuk tidak menjelaskan terlalu banyak. Mungkin kita memberikan here and there, kita bisa, you can sprinkle lah ya, one or two pieces of information, but not too much. Karena kalau terlalu dijelaskan, selain nanti teksnya jadi berat, jadi nggak enak dibaca, dan kemungkinan besar sih si pembacanya tidak akan tertantang untuk nyari sendiri, nge-search sendiri di dalam di internet gitu. Jadi karena saya lihat makin ke sini, makin ke era internet sekarang ini, penerjemah itu makin membiarkan begitu saja kok gitu. Jadi tidak terlalu banyak mengintervensi kalau ada pengacuan budaya atau sejarah yang seperti itu gitu. Selama misalnya during the reign of Henry VIII, misalnya selama masa pemerintahan Henry ke-8 tambahkanlah raja, misalnya gitu. Jadi tambahin aja raja Henry ke-8. Oh, ini seorang raja. Raja mana ya? Oh, saya cari deh ke internet, minimal you know that he's a king. Gitu misalnya gitu. Jadi tanpa, meskipun di teks aslinya cuma ngasih nama ya. Jadi kita sebagai penerjemah mungkin nambahin hipernimnya saja. Dia tuh apa? Oh, misalnya nanti ada he was sent to the tower. Dia dikirim ke menara. Menara mana? Tambahin menara London. Iya nggak? Misalnya kalau orang sent to the tower, itu besok tinggal ini hilang kepalanya ya. Akan dipenggal oleh raja. Itu biasa di sent to the tower. He was sent to the tower dengan T besar. Jadi jangan diterjemahkan hanya menara saja, tapi menara London. Nah, sekarang masalahnya menara London itu apa? Silakan cari sendiri. Gitu. Jadi cari di Google atau di Wikipedia. Nah, nanti you will know by yourself. Tapi setidaknya kita bantulah sedikit setengah jalan. Menara London, the City of London misalnya gitu. Contohnya gitu. Ini setengah, saya nggak tahu ini apa istilah teknisnya apa, saya sih bilangnya informasi setengah-setengah gitu ya kira-kira ya. Kemudian ada metafora atau idiom ya. Misalnya di Siti Nurbaya, oh hidungnya mancung sebagai bunga melur gitu ya, like a jasmine bloom. Ada ditambahkan kata bloomnya gitu ya. Suaranya lemah lembut bagai buluh perindu. Apa itu buluh perindu? Itu kayaknya kayak istilah ini tuh betul-betul kayaknya referensinya tuh nggak ada gitu ya. Saya kayak I cannot imagine, mungkin buluh itu kan semacam mungkin kelintingan angin gitu gitu seperti itu ya. Jadi ya udah, jadi diganti menjadi bamboo wind chime yang kayak kelenengan di depan itu yang kalau kena angin dia bunyi gitu. Seperti suaranya bagai bulu perindu. Nah, itu penyesuaian metafora atau penyesuaian idiom yang dipergunakan gitu. Jadi jangan do not rack your brain sampai hancur apa bulu perindu, cari di kamus nggak akan ketemu saya pikir ya. Jadi udah cari aja sesuatu yang kira-kira bendanya tuh mirip dengan itu. Yang ini kan toh juga cuma idiom gitu kan. Jadi mungkin kita bisa ganti sesuatu yang sound-nya tuh equally beautiful gitu, meskipun masih mengandung kata bambu gitu, karena buluh itu kan seperti seperti bambu gitu, seperti batang bambu yang dipotong-potong gitu. Oke. Terus kemudian, nah ini ada feeling atau characterization. Jadi dari kata-kata seseorang kita bisa memberikan informasi tentang karakter atau si penokohan si tokoh itu. Misalnya ada dari drama karya Putu Wijaya, Bila Malam Bertambah Malam. Ini nih yang diucapkan oleh seorang bangsawan perempuan dari Bali, dan dia tuh sangat-sangat otokratis sepertinya, kalau saya galak, kemudian agak kasar juga, tapi sangat pompous gitu ya, sangat power sangat mengutamakan kekuasaannya gitu, seperti itu ya. Kemudian tentu saja dia sekarang sedang enak-enakan berbaring di kandangnya menghitung dosa-dosanya. Dibiarkannya aku berteriak sampai mati, kemudian dia datang dengan mukanya yang seperti buaya dan menjemukan aku. Sudah jijik, semuanya salah, tak ada yang benar lagi, dunia ini kiamat. Wayat pulih. Nah, ini kita lihat yang bawah. I'm absolutely disgusted. Everything is wrong. There's nothing right now. The world's about to end.
dunia sudah hampir kiamat. Are you deaf? Dan seterusnya. Ini bisa jadi kita usahakan pemilihan katanya itu yang enak gitu, seperti itu, yang kira-kira cocok dengan karakterisasi dari siapa si Gusti Biang ini ya. Jadi si Gusti Biang bilangnya. Jadi itu gelar kebangsawanan Bali gitu. Istri dari seorang apalah itu orang bangsawan lain gitu yang baru saja meninggal. Seperti itu ada feeling or character. Oh, very power conscious. Itu tadi saya lupa istilah itu. Nah, kemudian ini efek. Nah, dari labirin kekejaman lagi, ini efek kekejaman ya. Aku tahu beberapa orang pasti telah menghajar Romo Sindu dengan sangat kejam. Darah juga mengucur dari lambung Romo, dada Romo sudah hancur. Well, agak traumatik nggak sih so far gitu. Seorang mungkin lebih pasti telah menginjak tubuh ramping Romo dengan hentakan sepatu Lars yang keras. Kita lihat pilihan katanya. And then I realized what must have happened. Father Sindu had been brutally beaten. Lihat ini kata brutal di situ mungkin not just cruelly, sini kan harusnya kan cruelly ya, tapi dibilang brutally di sini. I don't know why, mungkin lebih efeknya lebih tinggi gitu. Blood was oozing, bukan cuma issuing atau blood, nggak cuma flowing ya, nggak cuma flowing atau mungkin issuing or whatever, tapi dibilang oozing from his side. Ini kata oozy itu sendiri udah inherently negatif gitu. Jadi dari situ aja juga sudah bisa digunakan. Kemudian his chest was crushed. Hancur, nggak cuma broken ya atau damage ya, tapi dibilangnya crush gitu. Jadi mungkin efeknya lebih tinggi. Someone or several people must have stomped on, bukan cuma sekedar kick atau bukan cuma sekedar apa ya kayak trample on, tapi stomped on his slender body. Rampingnya juga bukan slim tapi slender. Jadi untuk lebih menegaskan betapa fragile-nya si Romo ini gitu, kayak seperti itu with their boots. Jadi kita lihat pilihan-pilihan kata itu saling membangun sebuah suasana gitu ya. Jadi bisa disatukan untuk membangun suatu kesatuan efek yang diinginkan, yaitu betapa lemahnya si A dan betapa kejamnya si B gitu ya. Jadi digabung jadi satu, dan betapa seramnya suasana itu secara keseluruhan. Terus kemudian nah ini citraan ya. Ini dari cerpen Clara lagi, citraan itu adalah situasi, menggambarkan situasi yang ada di sekitar tempat kejadian ya. Api sudah berkobar di mana-mana ketika mobil BMW saya melaju, kompleks rumah sudah dikepung, rumah tetangga sudah dijarah dibakar, papa mama Monica terjebak dalam rumah tidak bisa kemana-mana. Fires were already burning everywhere as my BMW sped along the toll road. Our subdivision was surrounded. Blah, blah, blah. Ini almost universally menggunakan past tense, meskipun kadang bisa present tense kalau ingin membuat kisah itu lebih hidup gitu ya. Had been looted and torched, bukan cuma burn tapi dibilang torched di sini ya. Papa, Mama Monica and my sisters were trapped in the house and couldn't get away. Ini untuk menciptakan imagery. Terus kemudian ada hidden message, rasanya aku juga ingin memperkosanya. Sudah, ini seorang polisi, polisi yang memeriksa si Clara ini, dalam hatinya dia berbicara seperti ini. Barangkali aku seorang anjing, barangkali aku babi, tapi aku mengenakan seragam. Tentu saja ini sangat-sangat sarkastik ya. Karena seperti kita tahu kisah-kisah Seno Gumira Aji Dharma itu adalah seorang kritikus sosial ya. Dia sangat apa ya, masalah-masalah sosial, kaum marginal yang dan segala macam. Dan saya juga suka cerpen lainnya yang namanya Sandra. Nanti kalau misalnya saya cari aja sendiri. Oke, tentu saja tentang yang satunya tidak perlu kulaporkan pada pimpinan. Hanya kepadamu aku bisa bercerita, tapi dengan catatan semua ini rahasia. Jadi jangan bilang-bilang. This is what inside the police's mind gitu when he's dealing with Clara who had been raped anyway. Kemudian I do feel like raping her. I told you, maybe I'm a dog, maybe I'm a swine, but I wear a uniform. Of course, I do not need to report this one little thing to my commander. I can only tell it in all truth to you. But with this proviso, ada kata proviso ini semacam catatan tambahan, bisa juga caveat, bisa juga proviso. I pikir it's a secret, so don't tell anyone. Ini ada hidden message bahwa this is aparat penegak hukum gitu ya, seperti itu, tapi punya pikiran seperti ini. Nah, ini harus hidden message-nya ini harus tersampaikan di dalam bahasa sasaran juga gitu, jangan sampai berbeda. Nah, ada profanity. Saya dari novel Cabaukan karya Remi Silado, Bless His Soul, ini baru meninggal kalau tidak salah ya, mungkin in the last 1 year or 2 years. Ini mungkin pernah nontonnya, ini Lola Amaria dan siapa, dan selalu Ferry Salim ya, of course ya, tapi ini belum gitu, ini baru di rumah jadi apa si Lola Amaria itu yang jadinya kan jadi tinung ya. Ini suaranya ada yang ini, oke ya, nyaho lu perempuan suwe kagak bebangse. Jadi ini si Uking ya, ini adalah ayahnya Tinung yang
Kemudian si anaknya tuh diusir dari rumah Mpok Jun karena dianggap bawa suwe, karena anaknya jadi mati di tengah laut sesaat setelah menikahi Tinung. Anaknya diusir, nggak terima dong si Kang Uking ini, anaknya diusir, dia marah-marah ke rumah besan. Ya lu perempuan suwe kagak bebangse, lu nyang kagak bebangse, turunan gergajul, kelas comberan, cecunguk ke jambang tue, caplaknya anjing budukan, keluar lu binatang. Ini gimana nerjemahinnya? Gitu kan. Nah, ini ya macam-macam cara bisa ada kemungkinannya. Bisa salah satunya gini, nyaho lu nya kan sebenarnya apa ya, nyaho itu kan sial ya, you unfortunate ya, nggak bisa lah nyaho gitu kan, you unfortunate, apanya yang unfortunate orang ini ngatain gitu kan, take that bastard udah gitu aja. Perempuan suwe ini kurang aja gitu, you impudent woman, mungkin terlalu sopan, saya nggak tahu, mungkin ada sesuatu yang lebih kasar, bisa you are the impudent son of a swine, turunan gergajul. Turunan itu kan anak ya, kan memang kita tahu ada son of a bay gitu kan, kita tahu ada son of a bay, tapi digantilah sesuatu yang lain yang kira-kira lucu, yaitu swine misalnya, sewer rat, kelas comberan. Jadi ini diganti dengan apa nih, tikus comberan gitu kira-kira gitu, bukannya sewer class gitu ya, tapi sewer rat, kemudian ada old scoundrel, kemudian dog ass. Nah, ini caplaknya anjing budukan, ya udahlah kepanjangan gitu jadinya, ya udah, bokong anjing gitu aja, dog ass. Nah, ini yang terakhir yang menarik, binatangnya instead of animal itu digunakan monster, out you monster, out you beast, bisa juga, I don't know, kayaknya monster lebih ngena. Nah, ini harus dirasa-rasa ya, ada animal, ada beast, ada monster, terserah mau yang mana. Saya pikir sih lebih kuat, memang paling kuat yang monster gitu. Tapi apakah semuanya salah? Nggak juga gitu kan ya. Kita tinggal memilih mana yang paling kasar, paling terkesan agak lucu, karena ini kan orang Betawi lagi ribut gitu ya, harus ada lucunya, harus ada sarkastiknya, harus ada metaforisnya at the same time, all the same time. Itu tiga unsur itu baru kemudian bisa dimasukkan gitu, seperti itu ya. Profanity, swear words, and so. Nah, ini pantun. Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli kain biru. Kalau kamu cinta padaku, katakan saja I love you. Ini saya yang terjemahin sendiri ya. Ride the bike to Miami. Don't forget to wear things blue. If your heart belongs to me, please just tell me I love you. Kita perhatikan ini, saya mencoba untuk menyamakan itunya, apa suku katanya. Ride a bike to Miami. 7, don't forget to wear things blue. 7, if your heart belongs to me. 7, please just tell me I love you. 7. Ya, jadi itu disamakan kalau bisa ya. Kemudian ini ada me, blue, Nah, ini ada juga unsur-unsur dari kata tadi kan saya bilang menurut kutipan si Newmark tadi bahwa penerjemahan sastra itu kreativitinya tuh terbatas, circumscribed dengan pilihan kata dari si penulis aslinya. Ada jalan-jalan kan ke kota baru. Miami sebuah kota, betul kan ya? Nah, jadi ada unsur kota masuk ke situ, kemudian ya jalan-jalan. Oke, ini kreativitas saya sendiri, saya masukin baik ke situ. Kemudian jangan lupa, don't forget, ada kan unsur ini dipertahankan gitu. Beli kain biru, things blue. Oke, si kainnya mungkin jangan pakai clothes lah, aneh, things aja lah gitu, atau apalah. Kalau kamu cinta pada, if your heart belongs to me, ya ini kalau yang bagian 2 yang bawah itu sudah pasti harus duluan ya. Tapi intinya saya mencoba untuk mempertahankan sebanyak mungkin komponen makna yang digunakan oleh penulis aslinya, kalau memungkinkan. Ya, tapi kalau udah racking your brain all about gitu kan, here and there gitu kan, north and south, west and east, nggak ketemu, barulah kita menyerah gitu, kita cari kata lain. Nah, try to emulate the rhyme. Cobalah untuk meniru rimanya, tetapi skimnya atau AABB-nya itu mungkin tidak terlalu sama ya. Itu harus kita terima, itu something is lost in translation. Try to preserve as many meaning components as possible, tadi sudah. Try to be consistent with the number of syllables. Try if you can. Kemudian for pantuns ya Indonesian pantuns, the prefatory statement atau sampiran itu harus ditranslate sebelum closing statement sorry, ini saya terbalik ya. Sorry, ini should be translated after maksudnya. Jadi ini bukan before, tolong ini nanti dihapus ya. Ini after the closing statement. Jadi karena yang bagian 2 yang terakhir ini, yaitu yang 3, baris 3 dan 4 itu lebih penting daripada yang 1 dan 2. Jadi kalau mau ditranslate itu yang 2 yang terakhir dulu, baru yang ke atas gitu. Karena yang atas itu kan bisa agak lain-lain ya, tapi yang penting tuh yang bawah, yang amanatnya gitu. Kalau teorinya saya ya. Karena yang bawah lebih penting. Nah, yang atas harus menyesuaikan rima dari yang bawah. Biasanya gitu. Kalau memulai dari yang baris 3 4 dulu. Oke, sekarang kita masuk ke strategi. Ini macam-macam. Tadi saya bilang ada communicative adjustment, tadi ini sudah saya bahas. Nah, ini ada lagi, biar saja mereka membangkang, nanti aku cabut saja sawahnya baru tahu rasa. Ini dari si Gusti Biang lagi ya.
Ini, let them rebel against me. I'll take away their field so they'll know who I really am. Ini yang terakhir ini adalah penyesuaian komunikatif, baru tahu rasa. So they'll know who I really am. Jadi supaya mereka tahu aku ini siapa. Itu kan beda ya kata-katanya dari yang asli, dari yang di atas. Tapi ya boleh saja untuk menunjukkan betapa angkuhnya si Gusti Biang itu. Power conscious itu tadi yang saya bilang ya. Ini masuk ke penokohan juga sebetulnya. Ini boleh, sangat boleh gitu ya untuk dilakukan. Apalagi ini kan karena drama yang dipertunjukkan, jadi memang harus enak untuk diujarkan, jangan sampai kaku. Nah, ini ada remisi lado ya, idiomatic modification. Jadi ada penyesuaian terhadap idiom. Misalnya, si keempat istri tuanya itu masih ingat tadi suaminya Tinung adalah Bang Obar. Bang Obar itu adalah anaknya Empok Enjun yang tadi ada cewek di sebelah kiri. Itu ya yang ngatain itu apa ya, keluar lu binatang dari rumah gua, itu Empok Enjun ya. Nah, ini ternyata Bang Obar itu punya 4 istri tua. Mbak Tinung itu istri kelima. Nah, jadi 4 istri tuanya menggosok-gosok dan memanas-manasi Empok Enjun. Masa gosok-gosok apa, scratching and scrubbing, ya nggak bisa lah kita seperti itu. Itu kan idiom ya, jadi harus diterjemahkan dengan sesuatu yang lain. His 4 older wives. Saya pakai drip poison into the ear. Ini kebetulan saya yang milih sendiri ya untuk kata drip poison into the ear. Kenapa? Karena saya pernah nonton nggak film The Favorite yang mainnya Emma Stone. Ya, itu jadi itu ya klasik lagi drama tentang Ratu Anne dan juga ini segala macam yang waktu itu saya siapa yang main jadi Ratu Anne-nya saya lupa. Aduh, terkenal ya yang main itu juga ya, yang main The Crown juga. Emma Stone ya yang jadi si itunya, saya juga lupa saya namanya, I forgot things so easily. Nah, itu dia mempergunakan I will drip poison into the ears gitu kan. Jadi dari situ kayaknya cukup kena kayaknya ya itu metafora ini. Jadi saya pakai ketika menerjemahkan itu. Jadi itulah bagaimana kita bisa mendapatkan kata-kata mutiara yang apa, kata-kata nggak mutiara, kata-kata yang tinggi ini gitu kan, perumpamaan idiom itu dengan exposure sih, dengan nonton film, dengan baca novel yang kira-kira sejenis, yang bahasa Inggris tentu saja dalam hal ini ya. Bacalah itu apa, Jane Austen's novel, kemudian Bronte Sisters, kemudian apa siapa lagi tuh yang terkenal di zaman Victorian yang bahasanya berbunga-bunga itu biasanya siapa, Charles Dickens. Terus kemudian ada Bram Stoker, ya, and so on. Ya, siapa lagi, entah siapa sih itu. Kalau untuk yang Frankenstein, ya itulah seperti itu ya, yang perempuan juga. Jadi yang dari zaman itu dan kemudian ada zaman-zaman sebelumnya juga bisa juga. Kemudian ada lagi yang dari Amerika tuh, apalagi ada seperti Gone with the Wind gitu kan, seperti itu. Nah itu kan bisa memperdalam kosakata kita seperti itu. Nah, Enjun termakan hasutan itu. Enjun bought it hook, line and sinker. Dia makan semua kail itu baik si umpannya, si kailnya dan si tongkat pancingnya itu dimakan semua tanpa dipikir panjang-panjang. Dan akhirnya karena si Empok Enjun termakan, akhirnya diusirlah si Tinung keluar rumah walaupun tanpa berpikir lebih jauh. Jadi ini jadi penyesuaian idiomatis. Terus kemudian ada parafrase ini, misalnya mereka pada Oktober tanpa tipus atau disentri, ini sebenarnya juga memang agak kurang jelas gitu ya, tidak terlalu jelas. Mengetuk pintu setiap rumah, dialas, menangkap dan menciduk secara sembarang orang-orang. Ini intinya di sini nih, pada Oktober tanpa tipus. Maksudnya apa pada Oktober tanpa tipus? Jadi semacam dijelaskan di sini. They came in October 1965 ditambahkan. Ya, jadi ini tahun peristiwa terjadinya G30 SPKI. Ada apa 1965? Orang Barat mungkin bertanya, cari sendiri again tadi seperti tadi mantranya itu, look at the internet gitu kan, look on your smartphone, just Google it gitu kan. Nanti Oktober 1965 di Indonesia terjadi apa gitu, pasti akan kalau mereka cari pasti mereka akan dapat. A month we might have expected typhoid and dysentery. Nah, ini ada ditambahkan nih. A month we might have expected. Jadi ini biar ada unsur makna yang hilang di sini itu jadi connect gitu lah, jadi lebih kohesif dan lebih koheren gitu. Itu paraphrase. Kemudian strategi selanjutnya adalah ini disebut componential analysis or expansion. Jadi itu komponen makna dari sebuah istilah yang kaya makna itu kita panjangkan, kita belah menjadi beberapa kata dalam bahasa sasaran. Misalnya, orang-orang Malang yang saat diinterogasi menjawab berbelit-belit segala pertanyaan. Apa sih berbelit-belit? Ternyata Inggrisnya dibagi dua, evasive and long-winded. Evasive itu tuh mencoba untuk menghindar gitu, kayak ngeles gitu. Ngeles, ditanya begini, ditanya A, jawabnya B, itu evasive. Dan long-winded. Jadi ada dua unsur. Pertama mencoba untuk ngeles,
Yang kedua adalah berpanjang-panjang ria. Jadi itu ternyata kata berbelit-belit mengandung dua komponen itu dan itu dipecah di bahasa sasaran. Boleh saja. Dari Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Ada Tauke Pasar Pagi. Apa itu Tauke gitu? Oh, Chinese grocery stall owner at the morning market. Jadi panjang ya. Kenapa nggak pakai Tycoon? Tapi kayaknya kurang gede ya kalau Tycoon ya. Kalau Tycoon kayaknya kayak Elon Musk gitu, yang tinggi-tinggi. Tapi anyway, penerjemahnya menggunakan dia Tauke itu apa? Chinese grocery stall owner, 4 kata. Kalau dari kalau dari novel saya pernah ketemu Forester, anak-anak paduan suara kerajaan. Anak paduan suara kerajaan, 5 kata, karena nggak ada cara lain untuk menjelaskan itu gitu ya. Jadi ya jadinya panjang gitu, lebih panjang. Seperti itu componential analysis. Terus kemudian selanjutnya strategi berikutnya adalah menggunakan sinonim. Nah, sinonim ini nggak murni sinonim 100% ya. Seperti kalau kita tahu, kalau kita belajar bahasa tuh nggak ada sinonim yang 100% mutlak, 100% sama ya. Misalnya dari drama ini, kenapa para juru tandu belum ada yang datang membawa ron dan busung? Ini budaya Bali banget ya. Apa itu ron dan busung? Mungkin ya udah offerings and ornament, mungkin semacam canang sari gitu, I don't know ya. Jadi juru tandunya hanya porters saja, itu tukang bawa gitu, kemudian ya ininya cuma diganti sesajen gitu, sesajen dan hiasan, udah gitu aja cukup. Just that. Ini general, sinonim itu lebih general, padahal kalau ron dan busung kan pasti saya percaya punya bentuk khusus, bahannya khusus, tapi cukup begini saja general ya. Sekarang dari cabaukan, ikan peda dimasak saus tomat Lombok. Ikan peda. Ikan peda ini ada saja kalau saya misalnya pakai ini di kelas, ada aja yang ganti ini pakai nama Latinnya gitu, ikan peda, karena nggak ketemu ya aneh lah gitu kan, ini cuma nama makanan doang, salted fish aja gitu loh maksudnya. Jadi kita ganti, memang tidak perlu berfokus pada spesiesnya secara akurat, tapi rasanya aja gitu kan, salted fish. I don't care what species that is. What I care is how it tastes, gitu kan, misalnya salted fish. Nah, kemudian saus tomat Lombok, dicari juga Lombok itu bisa spesiesnya apalah, apa SP, nggak usah, jadi langsung aja chili sauce gitu. Nah, ini sinonim yang ya udahlah gitu ya, kayak semacam ya udahlah itu aja gitu, kayak semacam itu. Jadi kadang-kadang nggak terlalu penting juga gitu misalnya gitu. Jadi yang penting adalah rasanya, yang penting itu kan cuma sprinkling some cultural items just for creating just for building the atmosphere. Nah, itu detailnya tidak terlalu super accurate, itu nggak masalah gitu. Kemudian, nah ini saya sebut rhyme reproduction ya, dari Perempuan Buta Tanpa Ibu Jari. Ini kebetulan Kak Intan ini adalah senior saya ya, dan juga senior Jordi juga di Prodi Sastra Inggris UI ya. Dia adalah seorang penulis cerpen feminis yang terkenal, yang banyak dikutip ya. Ia membutuhkan seorang untuk menjadi teman bercumbu di balik kelambu. Dan saya suka dari kisah Intan itu adalah banyak rima dalam cerpennya. Dia bukan puisi, tapi dia cerpen, tapi banyak rimanya. Bercumbu di balik kelambu. He needed somebody to breathe under the sheet. Ini dari mahasiswa saya, very clever. Ya, waktu itu saya pernah ini dan dia ketemu yang lainnya ya udah, kalau saya sendiri pribadi mungkin tidak akan bisa menciptakan rima ini, tapi dia kayak berusaha gitu untuk mencari semua agar jadi berima gitu. Sometimes successful, sometimes not. Tapi ini salah satu yang successful, bercumbu di balik kelambu. Jadi under the sheet. Walaupun sebetulnya we can argue bahwa di Cinderella nggak ada kelambu ya, tapi ya udahlah, intinya begitu. Kemudian Larat si perempuan berbudi mendapat suami. Aku si saudara tiri bertingkah yang hidup payah. Sama dari cerpen yang sama, Dimi ya, Larat being a respectable woman with an adorable husband and I a miserable and deplorable half sister. Successful. Tadinya itu AABB, sekarang jadi AAA semua. Jadi bagus kan, berima gitu. If you can emulate this, it's just 100 lah for you gitu kan, 100 score gitu kan, asal nyambung ya, tapi jangan maksain juga sehingga maknanya jadi beda, jangan ya. Tapi kalau daripada pakai sesuatu yang maksa tapi hasilnya salah, atau yang hasilnya malah menimbulkan anakronisme misalnya, nah itu lebih baik tidak dipakai gitu. Tapi kalau ini berhasil, just with flying colors. Terus kemudian strategi berikutnya adalah creative substitution, coret-coret di toilet, karya Eka Kurniawan. Hey kawan, aku memang PKI loh, tapi PKI-nya apa? Penggemar komik Indonesia. Ini gimana caranya? Ini kan ada singkatan, abbreviation, ya udah. Ini dari mahasiswa saya juga, dia sangat suka bereksperimen, dan I would give him A+ gitu kan for everything he did. I'm indeed a communist, comedian, musician, and artist. Jadi ini sesuatu yang lucu. Find something creative which is related to the theme, which is communism.
related to the form, which is abbreviation atau akronim, dan kemudian bisa mereproduksi efeknya. Efeknya itu apa yang diinginkan? Menciptakan tawa, sekaligus juga menyindir at the same time, sarcastic and funny at the same time, but does not interfere with the plot. Dia kalau kita ngubah gini, berubah nggak plotnya? Misalkan tuh orang ternyata benar-benar penyuka komik dan di bawah dia ternyata baca komik, nah itu jadi nggak nyambung. Tapi di sini enggak, ya. Itu cuma sekedar orang yang, ini kan coret-coret di toilet nih, banyak orang mencoret-coret di toilet. Jadi begitu mereka coret selesai, mereka udah nggak bermain lagi di situ. Ada orang datang lagi coret selesai, mereka nggak main lagi. Berarti itu tidak interfere with the plot. Gitu. So you have to be careful kalau mau ngeganti, pastikan itu nggak merusak plot utamanya. Kalau nggak merusak, feel free to use that gitu ya. Jadi akhirnya penggemar komik diganti comedian, musician, and artist karena ada komunisnya PKI. Ya, mungkin orang Inggris nggak tahu what is PKI anyway gitu kan. Jadinya komunis. Ya, singkatannya lucu, kena. Oke. Kemudian strategi ke-8, interference versus cultural equivalent. Nah, ini ada dua pilihan, Titiang, Gusti Biang. Nah, at your service, Gusti Biang. Jadi kita mempertahankan istilah budaya aslinya, atau kita bisa mengadaptasi itu dengan istilah budaya dari budaya kebangsawanan Eropa, European nobility or aristocracy. You can change it into your ladyship, at your service, your ladyship. Ini pilihan, asal konsisten. Jangan di atas pakai Gusti Biang, di baris kesekian pakai your ladyship, atau dicampur-campur, your honor lah, your grace lah, atau apa. Jangan gitu ya, jadi harus konsisten. Kemudian, nah, masalah judul. Cabalkan, ada yang menerjemahkan, ya udah cabalkan aja, karena itu memang istilah budaya yang sudah sangat konotatif, tapi ada yang ganti the courtesan, which is basically the prostitute, tapi plus, gitu ya, very high class prostitute is a courtesan, gitu, a mistress you can say, a mistress, the courtesan, or cabalkan, ya, it's the real term for that. Nah, ini pilihan, it's all just about the choices, gitu ya, novel title. Oke, nah ini ada salah satu adegan dari si Gusti Biang ya, dan ini sebelahnya ada si siapa tuh yang tadi Wayan ya, si ininya her superior, her inferior. Oke, terus kemudian nah pertanyaannya, apakah kita setia? Apakah kita harus bebas? Dari cabalkan lagi. Dalam kehidupan ini, orang cenderung menggunakan etika binatang pintar. Siapa kuat, dia berhak hidup. Siapa lemah, dia tersingkir dan salah. Ini yang paling setia, mungkin yang pertama, ini saya ada 3 ya. In the real life, people tend to use the ethics of clever beasts. Oke, dia gunakan beast ya, bukan animal. Ya, di situ aja sebetulnya juga udah ada kesengajaan ya. The strong would win and be in the right. The weak would be pushed aside and be in the wrong. Agak kaku sedikit, oke kita ke bawah. In the real life, people tend to apply the law of the jungle. Law of the jungle. Jadi kata etika binatang pintar diganti. Makin setahap menuju cara berpikir orang bule ya. The strong shall triumph over the weak. Cukup pendek, selesai. Yang lebih bawah lagi, in the real life, it's just survival of the fittest. Siapa yang ngomong ini? Ya Charles Dickens sih, Charles Darwin. Ya, seperti itu. Jadi yang di atas ini diganti menjadi istilah yang menggambarkan hal yang sama, tapi lebih dikenal di budaya sana. Dan apakah ini menimbulkan anakronisme? Enggak, karena yang nulis ini ceritanya ditulis sekitar tahun 19. Ceritanya si naratornya ini, yaitu ya udah apa ya, zamannya Charles Darwin itu sudah lewat. Jadi kita bisa menggunakan it's just survival of the fittest tanpa menyebabkan anakronisme. Only the strong shall strive, the weak shall perish. Dah gitu. Jadi ini ada 3 pilihan yang equally right lah gitu ya. Kalau mau agak setia ke sini, kalau mau agak free yang ke bawah gitu. Kemudian notes, menggunakan catatan. Ini tadi sudah saya bahas, the dumping ground of the tortured bodies. Jadi menambahkan sedikit catatan untuk memperkaya konteks. Ini kira-kira kejadiannya apa gitu. Tapi tanpa memberikan terlalu banyak. Ya, tanpa memberikan terlalu banyak. Secara umum, catatan kaki atau footnote itu tidak terlalu advisable di dalam teks. Apalagi puisi, apalagi puisi, tapi here and there saya suka menemukan kalau sangat-sangat bermuatan budaya sekali, tidak ada jalan lain selain diberi footnote, tapi itu juga footnote-nya nggak boleh panjang-panjang. Apalagi kalau di dalam novel tuh, kalaupun perlu sekali footnote tuh biasanya nggak lebih dari 5 kata atau 6 kata gitu, karena itu akan mengganggu, akan disruptif gitu, mengganggu enjoyment of your reading. Katanya gitu ya, sebisa mungkin tidak menggunakan footnote unless really absolutely necessary. Kalau masih bisa, masukin ke atas, ke body, ke bodinya gitu. Tapi again, jangan terlalu panjang juga, nanti akan jadi janggal juga. Ya ini memang a challenging balancing act gitu kan, between kenyamanan membaca dan keinginan untuk memberikan informasi itu emang harus selalu
delicate balancing act ya. This is always a problem, a challenge gitu kan in translating literary text. Adaptation. Sejak porselen berpipi merah itu pecah again, karya Intan Paramadita, dulu kucing itu dinamai si manis, bukan karena nama-nama untuk kucing bersifat terbatas dan setipe manis, meong, pus. Diganti dong namanya jadi Sweetie, ya. Sweetie si manis, kemudian Sweetie Kitty Pus. Gitu ya. Jadi ini nama-namanya juga diganti sesuai dengan apa yang umum gitu ya di bahasa sasarannya. Ya kira-kira gitu, Ya, dan yang lain seperti Quick Quack Quack. Bahasa Inggrisnya itu apa ya? Dwi dan Louis. Dwi dan Louis, Hui, Deuteronomy, and Louis gitu kan ya pasti. Ya ini quick quack quack. Kemudian gober bebek ya sebenarnya aslinya kan Scrooge McDuck ya Scrooge McDuck jadinya gober bebek dan seterusnya. Mimi hitam asalnya kan dari Magic the Spell itu juga adaptasi semua. Terus apa lagi ya yang saya Lang Linglung itu kan Giro Gerlus kemudian jadinya Lang Linglung. Itu seperti nama-nama orang tuh biasanya seperti itu ya. Jadi diganti agar lebih sesuai dengan pola pikir anak-anak biasanya ya kalau misalkan nama-nama tokoh kartun begitu ya. Oke. Ya, itulah semuanya. Thank you. Ya, saya kembalikan ke Mbak Dia. Kalau ada pertanyaan. Terima kasih Bapak Dr. Dodi Jaya M.